Kehilangan seorang anak bak menjadi mimpi buruk bagi seorang ayah. Ya, hal ini sedang dirasakan benar oleh Ridwan Kamil. Dan dalam pernyataan yang disampaikannya di acara Istighosa atau doa bersama untuk Eril, Kang Emil menuturkan jika kehilangan dengan level yang paling tertinggi adalah kehilangan seorang anak, sehingga tak ada kata atau istilah yang tepat untuk menggambarkannya. Lantas bagaimana pakar mikroekspresi menganalisa gestur kesedihan Ridwan Kamil? Dan seperti apa sikap Ridwan Kamil dalam menanggapi kepergian Eril yang harus pulang lebih dahulu untuk selamanya? Dalam acara yang sama, Ridwan Kamil juga mengutip pernyataan istrinya Atalia yang menilai kepergian Eril dalam keadaan bahagia. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengungkapkan perihal kemungkinan yang terjadi pada Eril saat kejadian berlangsung. Lantas seperti apa kronologi kejadian menurut Ridwan Kamil? Dan seperti apa pula Ridwan Kamil mengungkapkan kesedihannya kehilangan sang anak tercinta di tengah dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat? Selain itu, Ridwan Kamil menceritakan upaya ikhtiarnya dalam pencarian Eril. Menurutnya, ia beserta istri dan anaknya harus berjalan 5-8 kilo setiap harinya sebagai sebuah ikhtiar mencari keberadaan sang anak. Dan seperti inilah saat Ridwan Kamil menceritakan upayanya serta sikapnya perihal kehilangan Eril yang sampai saat ini belum juga diketemukan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehilangan seorang anak bak menjadi mimpi buruk bagi seorang ayah dan ibu. Ya, hal ini sedang dirasakan benar oleh Ridwan Kamil yang tengah mengalami musibah kehilangan putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril yang hilang terseret arus di Sungai Are, Swiss pada 26 Mei 2022 yang lalu. Untuk itu, dalam acara Istighosa atau pengajian untuk sang anak, Ridwan Kamil untuk pertama kalinya muncul dan berbicara di hadapan para jamaah. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini mengaku jika kehilangan tertinggi dari seorang manusia adalah kehilangan seorang anak. Bahkan menurutnya, tidak ada kata atau istilah khusus di tengah masyarakat yang menggambarkan orang tua akan kehilangan seorang anak. Lalu seperti apa pakar mikroekspresi menilai ketabahan dan juga ketegaran Ridwan Kamil akan kehilangan sosok Eril yang begitu sangat disayanginya? Sahabat, teman, dan seluruh yang hadir, tentunya atas nama pribadi, atas nama istri, atas nama keluarga, kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Jazakallah khairan hasiro. Mudah-mudahan Allah membalas ringannya langkah Bapak Ibu, membalas berlipat-lipat doa-doa yang ikhlas dari kolbu Bapak Ibu, pengantar pertama saya selama kejadian. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak terbata-bata. Yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999 dan kehilangan kita itu di tanggal 24
4 Mei 2022 kemarin. Kalau istri ditinggal suami itu ada istilahnya, disebut janda. Kalau suami ditinggal istri ada istilahnya, disebut duda. Kalau anak ditinggal ayahnya ada istilahnya, namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibunya ada istilahnya, namanya piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal anak, tidak ada istilah. Tidak ada dalam kamus. Menunjukkan ya betapa level kehilangannya itu yang tertinggi mungkin seperti yang kami alami. Itu hikmah yang sedang kami hadapi. Kalau kita melihat ya dari pernyataan ini, dalam durasi waktu sekian lama beliau menyampaikan pernyataan, kita melihat ada beberapa kombinasi bahasa tubuh yang konsisten. Pertama adalah gesture, gerakan tangan. Nah, kalau kita perhatikan gerakan tangan ini jarang dimainkan oleh Pak RK. Lalu tone suara, nada suara yang selalu ada di bawah menandakan bahwa perasaan ketika menyampaikan ungkapannya diliputi oleh rasa sedih, beban yang berat dan sebagainya. Didukung oleh mata yang sembab dan ke bawah gitu ya. Saya melihat secara umum saja bahwa yang barangkali ini yang terjadi adalah bercampurnya perasaan bingung, cemas, takut gitu ya, memikirkan apa yang akan terjadi kemudian dengan diri mereka dan sebagainya. Jadi dia tidak nyaman sebenarnya menyampaikan pernyataan ini di depan publik. Ya kalau boleh memilih, kalau menurut saya ini lebih memilih untuk tidak menyampaikan. Namun inilah hebatnya beliau. Beliau menyadari bahwa beliau punya tanggung jawab kepada publik. Tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan juga ucapan terima kasih atas dukungan dan atensi dari publik yang jumlahnya luar biasa di seluruh dunia ini. Nah, untuk itu beliau merasa punya tanggung jawab untuk mengungkapkan. Nah, bisa dibayangkan ketika momen ini terjadi, rasa yang berkecamuk itu bukan rasa yang nyaman, tapi dia harus melakukan. Jadi sisi-sisi submisifnya muncul. Namun dengan diperkuat tanggung jawab dan prinsip-prinsip normatif yang kuat, maka Pak RK ini terlihat mumpuni untuk bicara di depan publik. Ya, rejeki, jodoh, sakit dan kematian sejatinya merupakan takdir dari Allah SWT. Sebagai seorang muslim, Ridwan Kamil pun menyadari hal itu. Untuk itu, Kang Emil, sapaan akrabnya, mengungkapkan jika kehidupan di dunia memang tak layaknya seperti hitungan matematika, sehingga yang duluan datang ke dunia akan pula duluan pergi meninggalkan dunia. Lantas bagaimana pakar mikroekspresi menganalisa kalimat yang diutarakan Ridwan Kamil? Dan benarkah kalimat tersebut menandakan jika Ridwan Kamil telah menerima takdir yang harus diterima oleh sang anak? Kami begini karena kami masih menggunakan logika dunia. Bahwa logika dunia mengatakan siapa yang datang duluan, ya perginya duluan. Siapa yang datangnya belakangan, harusnya pulangnya juga belakangan. Tapi rahasia kehidupan tidak matematik. Ini adalah contohnya. Anak saya datang belakangan, tapi berpulangnya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu memang sangat pedih ya, dan sangat sedih jika mendapati
orang tua ditinggalkan anak terlebih dahulu. Saya pikir itu wajar ya. Kalau kita melihat tentang hidup manusia, di mana-mana yang lebih tua akan pergi duluan. Itu sebuah siklus kehidupan yang normal. Nah, manusia itu umumnya menyukai sebuah siklus yang normal. Jadi dia lahir, kemudian dia menikah, misalnya punya anak, lalu meninggal ketika usianya sudah lanjut. Nah, ketika di usia-usia tertentu, saat belum mencapai siklus normal, namun yang bersangkutan mengalami kehilangan, bisa dibayangkan ini shocking. Ada shocking, ada kebingungan, ketakutan di awal proses yang boleh jadi nanti diikuti dengan fase-fase penolakan terhadap situasi. Ada keinginan untuk tanda kutip ya, misalnya kenapa ya harus masuk ke sungai dan sebagainya. Sampai nanti itu bargaining, jadi mulai lelah untuk berseteru dengan dirinya sendiri, mempertanyakan mengapa hingga akhirnya di fase akhir yang bersangkutan bisa membuat sebuah pertimbangan. Oh, barangkali ini memang sudah menjadi takdir dengan siklus yang tidak normal, dan di tahap akhir ada acceptance, penerimaan. Di sisi lain, sebuah kalimat peluncur dari istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia. Menurutnya, kepergian sang anak dalam keadaan bahagia lantaran tengah mencari tempat untuk menimba ilmu. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kehilangan sosok Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril memang tak hanya dirasakan Ridwan Kamil dalam acara Istighosah atau pengajian untuk sang anak kemarin. Ridwan Kamil sempat mengutip pernyataan istrinya Atalia Praratia yang mengungkapkan kepergian Eril dalam keadaan bahagia. Ya, seperti diketahui, kedatangan Eril memang dalam rangka mencari kampus guna melanjutkan studi S2-nya. Lebih lanjut, para tamu juga sempat dibuat merinding saat Ridwan Kamil mengungkapkan kemungkinan yang terjadi pada Eril saat kejadian berlangsung. Dan seperti inilah saat Ridwan Kamil menceritakan kemungkinan yang terjadi pada Eril di Sungai Are, Swiss pada 26 Mei lalu, hingga menyebabkan sosok Eril yang kini hilang dan belum diketemukan. Istri saya mengatakan anak saya berpulang saat sedang berbahagia. Mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang tidak dalam detik-detik bersedih, menit bersedih. Dia pulang dengan dia berada dalam posisi sedang mencari ilmu, dalam posisi sedang berbahagia, ya. Sehingga tentulah kita berharap yang terbaik. Sungai Are itu sungainya beda dengan sungai-sungai di kita. Kalau di kita, sungai itu sumbernya mata air, jadi sudah hangat-hangat, sedingin-dinginnya masih menghangat. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru, panas, itu airnya seperti air kulkas kira-kira begitu. Jadi pas kejadian anak kami itu terduga ada kram, karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya, di usia yang lagi bagus-bagus badannya, dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja, tapi kita kan tidak pernah tahu ya, makanya itu disebut musibah.
Dan dalam syariatnya setiap musibah kita harus menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya untuk keberpulangan, innalillahi ini untuk setiap musibah yang kita tidak duga, ya. Mau musibah kecil, sedang, besar. Namun mengutip apa yang dikatakan psikolog, kehilangan yang dirasakan Ridwan Kamil tentu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk sembuh. Meski begitu, dengan statusnya sebagai pemimpin dari Jawa Barat, Ridwan Kamil tentu sadar akan kewajiban serta rakyat yang membutuhkan sosok pemimpin seperti dirinya. Untuk itu, di tengah kesedihannya serta kondisinya yang masih bersedih, Ridwan Kamil pun tetap berharap agar tetap diberikan kekuatan sehingga bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan seperti inilah curahan hati Ridwan Kamil saat harus menyimbangkan kesedihan dengan tugasnya sebagai seorang gubernur. Sekali lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Di satu sisi saya ayah dari seorang anak, di sisi lain saya sudah bersumpah mengurusi 50 juta manusia Jawa Barat yang tentunya butuh keputusan-keputusan pemimpin seperti saya. Itulah mungkin ujiannya. Seperti kita sekolah, level ujiannya beda-beda. Mungkin ke saya ujiannya soalnya lebih banyak, lebih sulit. Ya. Makanya doa saya selalu, ya Allah, saya tidak minta dimudahkan urusan hidup saya, tapi saya minta selalu dikuatkan punggung dan bahu saya, karena pasti akan mendapati ujian-ujian yang akan besar lagi. Tapi hati kami menjadi ringan dengan melihat doa-doa yang dialirkan tadi, ya, baik yang terekam beritanya maupun yang tidak terlihat, maupun di hati masing-masing yang mungkin terkoneksi karena apa yang kami alami sangat berhubungan mungkin dengan keseharian juga para orang tua. Di sisi lain, kehilangan sosok Eril memang menjadi kesedihan mendalam bagi Ridwan Kamil. Meski begitu, dirinya mengaku pasrah dengan peraturan dari negara Swiss yang memberikan waktu selama 7 hari untuk pencarian mendalam atau intensif. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dalam upaya pencarian Eril yang masih terus dilakukan, Ridwan Kamil kembali menceritakan ikhtiar atau upaya yang dilakukannya dalam melakukan pencarian untuk putra sulungnya Eril. Ya, dibantu sang istri Atalia Praratia dan juga putrinya Zara, Ridwan Kamil menceritakan usahanya yang harus berjalan kaki kurang lebih 5-8 km setiap harinya guna mencari keberadaan Eril. Meski begitu, kini Ridwan Kamil mengaku pasrah lantaran terbentur peraturan yang ada di negara Swiss. Menurut Gubernur Jawa Barat ini, negara Swiss memiliki standar hukumnya sendiri, yakni memberikan waktu 7 hari untuk melakukan pencarian intensif sebelum akhirnya dinyatakan sebagai orang hilang.
sesuai syariatnya kami berikhtiar. Saya tiap hari selama 7 hari jalan kaki 5 kilo, 8 kilo menyusuri sungai itu dengan berharap bisa segera bertemu. Namun standar hukum di negara itu adalah 7 hari pencarian intensif. Setelah itu pencarian rutin, status hari ini. Nanti status hukumnya itu 1 tahun, baru dinyatakan sudah tidak eksis lagi atau bagaimana. Tapi secara syariat, karena kita sudah ikhlas, kita melaksanakan apa yang kita laksanakan, melaksanakan sholat gaib. Kalau setelah sholat gaib berkat doa-doa kita ada takdir lain, maka syariat akan mengikuti. Karena sholat gaib ini fardu kifayah, yang artinya adalah doa. Mendoakan itu bisa oleh siapa saja. Lebih lanjut, kini Ridwan Kamil pun mengaku ikhlas dan menerima takdir apapun yang terjadi pada putra tercintanya Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril. Meski begitu, upaya serta doa-doa akan tetap terus dilakukan dalam upayanya ikhtiar serta mendoakan sang anak agar segera bisa diketemukan. Jadi kesimpulannya, walaupun kita sudah melakukan seperti ini, proses ikhtiar pencarian itu akan terus kami lakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Makanya harapan kami, kalau Bapak Ibu masih ada keikhlasan, kalau masih ingat, teruslah berdoa sampai takdirnya afdol seperti yang kita harapkan. Terakhir dari saya, akhirnya saya menyadari bahwa bumi Allah ini sangat luas. Jadi tidak perlu merisaukan kita lahir di mana dan kita harus berpulang di mana. Semua itu adalah bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus dibatasi oleh wilayah politik negara, wilayah paspor dan sebagainya. Dimanapun adalah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.